Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja memperingati Santo Vincentius dari Saragossa. Kendati pun dalam kalender liturgi diperingati secara fakultatif. Tetapi baiklah kita juga melihat dan belajar dari ketangguhan dan kesungguhan iman Santo Vincentius. Santo Vincentius hidup pada masa Kaisar Diocletianus pada sekitar tahun 304. Ia wafat bersama dengan Santa Agnes yang juga oleh karena penganiayaan di Roma pada tahun yang sama. Setelah dirinya dilantik menjadi diakon oleh Uskup Valerius, ia diserahi tugas untuk mengajar tentang Yesus dan gereja. Oleh karena ajarannya, ia dan Uskup Valerius ditangkap dan dianiaya. Meski demikian, ia tidak bergeming, tetapi teguh, kendati pun diminta untuk menyangkalimannya akan Yesus dan gereja. Ia tetap setia. Ia memohon kekuatan dari Roh Kudus agar diberi rahmat, kekuatan, dan kesetiaan sehingga ia mampu membuktikannya dan pada akhirnya membawanya pada kematian dan penganiayaan tentunya. Saudara-saudari terkasih, penginjil Markus dalam bacaan Injil hari ini menampilkan sebuah konflik antara orang-orang Farisi, petinggi-petinggi agama Yahudi. Disebut dalam Markus 3 ayat 6, "Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia." Karena ada perbedaan pendapat dan cara pandang serta cara menghayati aturan antara apa yang dilakukan oleh Yesus dengan aturan atau kebiasaan yang tidak bisa menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak bisa bekerja pada hari Sabat. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat sehingga mereka dapat mempersalahkan dia. Benar saja pada hari itu seorang yang mati sebelah tangannya disembuhkan Yesus di Bait Allah. Yesus tahu niat dan rencana orang-orang Farisi dan Herodian tersebut, maka ia memandang mereka. Dan dengan rasa kesal tentu ada marah karena ia melihat, menyaksikan kedegilan hati mereka yang tidak bisa mengerti akan kehadiran Yesus yang berpihak pada kemanusiaan dan penyelamatan. Mereka masih berkutat seputar hukum dan aturan
yang tidak memanusiakan sama seperti Injil kemarin. Kemarahan Yesus menunjukkan rasa penolakan dan pembelaan pewartaan kebenaran, bentuk ketidaksenangannya terhadap semua ketidakbenaran dan ketidakadilan, di mana mementingkan hukum yang tidak memanusiakan manusia. Sementara hukum diperlukan untuk memanusiakan manusia, untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan supaya orang memperoleh keselamatan. Hukum tidak perlu jika manusia bisa hidup secara baik, mengalami keadilan dan sejahtera. Artinya hukum itu minimalis, bukan maksimalis. Hukum dibuat untuk manusia. Ia mengajarkan para pengikutnya untuk tidak bisa menerima aturan yang menyiksa, memberatkan, memperbudak, untuk menjerat dan menyalahkan orang. Ia menentang hukum yang tidak memanusiakan, ia menentang hukum yang jahat dan hukum yang melahirkan dosa. Ia membentangkan dan mengetengahkan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bahwa keselamatan manusia, menyembuhkan orang pada hari Sabat, jauh lebih penting daripada berbuat jahat. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita kerap lebih mementingkan hukum, aturan, atau kebiasaan yang mempersempit dan memperdangkal pola pikir kita, cara merasa kita. Sehingga kita mengabaikan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dengan mengambil kebijaksanaan yang tepat sasaran dalam seluruh karya pastoral pelayanan kita, dimanapun kita berada. Dan kita juga tidak mengesampingkan aturan atau hukum, tapi kita mau hukum haruslah membantu dan menolong sesama atau orang lain. Haruslah berpihak kepada keselamatan. Salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa-jiwa di atas hukum. Dan di dalam hukum selalu ada kekecualian. Semoga kita semua mampu dengan bijaksana menempatkan hukum dalam seluruh reksa pastoral kita untuk tidak terlalu konservatif dan kaku, menggunakan hukum untuk menjerat dan mempersalahkan orang, sehingga berniat jahat untuk menjatuhkan, bahkan membunuh orang. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Herodian dan Farisi yang bersekongkol dan bersepakat untuk menjerat Yesus, bahkan membunuh Yesus. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempersalahkan kebaikan, kasih, cinta, pertolongan, dan keberpihakan sesama kita dalam reksa pastoral pelayanan kita, di mana jika ada kita melihat orang atau saudara kita yang berbuat baik kepada sesama kita, melainkan kita harus mendukung, memberi semangat, bahkan mencontohnya, karena jauh lebih penting menyembuhkan orang daripada berbuat jahat kepada orang. Saudara-saudari terkasih, semoga kita dalam seluruh kesaksian hidup kita sepanjang hari ini, kita mampu meneladani kesetiaan iman Santo Vincentius dan teladan pewartaan yang diajarkan oleh Yesus, di mana Yesus berani menentang yang tidak baik dan tidak benar, yang tidak memanusiakan manusia, yang melawan orang-orang yang lebih mengutamakan hukum daripada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapa, semoga kami mampu berbuat seperti Yesus, yaitu menyelamatkan dan membantu mereka yang membutuhkan, meskipun ada orang lain yang tidak suka atau tidak senang dengan karya keselamatan yang kami wartakan. Ajari kami untuk setia seperti Santo Vincentius yang rela mati demi imannya karena mencintaimu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami,
penuntun kehidupan. Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.